kubur-kuburan dirubah namanya. Penyebar agama Islam dari Mekah bos, lalu bilang dari Yaman. Ngapain lu kagak malu? Arang takrab, kerep sampai dia nggak bisa lihat. Katanya dia penjajah. Jangan anggap kami penjajah di Indonesia. Siapa yang lu maksud orang yang menuduh lu penjajah? Kagak ada, kagak level lu penjajah gua. Gak ada nganggap penjajah mah orangnya hebat, berani berperang, turun ke medan perang. Lu ngajak-ngajak perang kagak pernah turun. Suruhnya yang perang teman-teman kita pribumi Nusantara, turunan Ken Arok yang suka perang, turunan Madura yang gagah perkasa, turunan Tuban yang gagah perkasa, turunan Pasuruan yang gagah perkasa. Itu memang suka berperang bos. Turunan Tegal yang gagah perkasa memang dari dulu suka perang. Mereka terjun ke medan laga, siap mati mengenai apa yang dia yakini. Lah kalau lu bisa itu mengelabui mereka, memang mereka siap berperang. Tapi lu nya kapan perangnya? Lu nya kapan? Jangan bawa teman-teman gua, saudara-saudara gua memang suka berperang sama gua. Tapi lu nya kapan? Lu nya kapan? Lu nya kapan? Sekarang ini lagi orang-orang masih banyak yang lupa akan sejarahnya, yang tidak memperdulikan, yang peduli pada sejarah. PWILS yang gak punya duit, PWILS yang gak punya kekuasaan tanda tangan, yang lain pura-pura blow-on aja, yang lain-lain pura-pura selesaiin aja dulu. Ini kita undang-undangnya belum ada, nggak gimana lu? 100 tahun lagi sejarah berubah, bukan milik bangsa Jawa, bukan milik bangsa Nusantara, bukan milik bangsa Kalimantan, bukan milik bangsa Sulawesi, bukan milik bangsa Maluku, bukan milik bangsa Papua, bukan milik bangsa Nusa Tenggara, bukan milik bangsa Bali, bukan milik bangsa Madura, tapi semuanya bangsa Tarim sejarahnya bos. Kalau Anda mau menjajah suatu kaum dengan pecundang, gak usah perang, kuasai aja sejarahnya, rubah makam leluhurnya, belokkan sejarah leluhurnya yang gagah perkasa jadi pecundang, maka lama-lama ente akan dianggap pecundang dan diri Anda juga, keturunan Anda akan merasa dirinya pecundang. Makanya PWLS PWLS tugas Anda berat, digaji kagak, iuran sini iuran Kiai. Saya nggak tahu kalau ketum dimintain iuran kagak, tapi ini dimintain iuran, datang kemari bos. Kalau bukan keturunan pejuang gak bakal mau masuk PWLS, gak bakal mau. Udah iuran diatur-atur, tidur-tidur di kamar enak di pondok Kiai Muharrar, disuruh duduk di sini, kasih air kagak, kasih kue kagak. Wakil ketua umum masih mending dikasih air putih tuh. Lah ini kagak. Kenapa masih mau? Dalam setiap masa di dalam sejarah peradaban manusia dari masa lalu sampai hari ini, Allah akan wahyukan
kepada sebagian manusia di setiap masa jiwa-jiwa pejuang yang rela berkorban. Tidak akan pernah kosong dunia ini dari para pejuang setiap masa, walau kanu qalilin, walaupun mereka itu sedikit saja. Pejuang tidak perlu banyak, bos. Pejuang tidak perlu banyak, karena pejuang dilahirkan di atas dunia ini untuk memperjuangkan orang banyak. Kalau pejuang harus mayoritas, itu bukan lagi pejuang, tapi namanya sudah kesepakatan nasional. Kalau kesepakatan nasional tidak ada nilai perjuangannya. Tapi kalau berjuang, sesuatu kebenaran yang kita perjuangkan, namun yang masih menyadarinya sedikit saja. Lalu kita masuk di dalam kancah itu untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang lebih banyak dan mayoritas. Itulah nilai perjuangannya. PBNU hari ini beda dengan PBNU 100 tahun lalu. Betul? Tahu nggak PWILS? PWI? 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 Tahu nggak kalau PBNU NU 100 tahun lalu mirip PWILS hari ini? 100 tahun lalu pendirian Nahdlatul Ulama apa ada donaturnya? Kagak. Apakah kiai-kiai berkumpul itu ada yang bayar, ada yang ngasih duit? Kagak. Apakah ada yang fasilitasi? Kagak. Yang ada apa? Urunan. Pendiri-pendiri NU setiap ada acara urunan. Dari mana taunya kiai? Ada bukti primernya nggak? Ada, bos. Lihat buku sejarah Nahdlatul Ulama karya Khairul Anam. Bagaimana itu sejarah NU pertama kali didirikan? Ya kiai-kiainya urunan, anggotanya urunan, pedagangnya urunan, santrinya ikut bantu masak. Mirip Kiai Muharrar santrinya. Katanya ada santri Kiai Muharrar yang perempuan cantik-cantik itu pengen punya suaminya Laskar Sabilillah. Neng, ada nggak yang pengen punya suami Laskar Sabilillah? Tapi jangan mau kalau mau ketua umum, lebih baik wakil ketua umum PWILS, insya Allah barokah, jual murah. Amin ya rabbal. PWI sebagai penerus perjuangan Wali Songo ini harus minimal 4 hal. Pertama adalah apa yang dikatakan oleh Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum, bahwa kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Maka penerus Wali Songo, pejuang-pejuang dari PWILS harus mempunyai mental yang sama, la khaufun alaihim wa la hum, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Kedua, Wali Songo itu para